Ya, saya akan menyambung pertanyaan yang saya sebelumnya ya. Oke, monggo silakan. Santet, telur, tenung tadi. Monggo. Ini mungkin sebagai orang awam saya bertanya-tanya, kenapa kok telur yang dikirimkan itu pasti berbentuk seperti paku, itu tadi silet, kawat, atau hal-hal yang pecahan kaca kan gitu. Seperti itu. Kenapa kok nggak mungkin hanger itu mungkin atau handphone seperti itu, lampu gitu mungkin. Kenapa benda-benda seperti itu? Jadi gini Mas, penjelasannya itu ya cukup, kalau saya sendiri ya cukup logika lah. Kalau seseorang mengirimkan itu kan tujuannya memang untuk menyakiti di dalam organnya, kemudian juga agar orangnya itu merasa kesakitan dan akhirnya meninggal dunia. Kan tujuannya itu pertama. Kenapa dipilih benda-benda itu? Karena itu kan tajam, membuat luka di dalam tubuh manusia. Nah, itu memang tujuan dari orang mengirimkan paku, mengirimkan. Itu nanti akhirnya juga nanti jadi penyakit medis gitu. Iya, jelas penyakit medis terjadi. Saya kasih contoh lah, misalkan ya orang Jombang kan konotasi, mohon maaf, ada yang mengenal, wah kalau orang Jombang ini ilmunya tinggi-tinggi. Ya kalau bisa dibilang begitu ya bisa saja tidak. Tapi kenyataan gini, saya punya kawan ibaratnya kawan dekat lah. Dia seorang bos proyek kontraktor musim maksud saya. Nah, dia itu juga nyambi, dia jadi guru besar gitu loh, tapi punya kemampuan tadi mengirimkan sesuatu kepada seseorang, tapi dia jarang sekali menggunakan ilmu itu Mas. Tapi suatu saat dia kan kan dulu saya suka menjelajah di dunia maya kan sama dia emosi sama seseorang, dia telepon, ojo celuk jenengku wong Jombang lek gak iso nglebokno asbak iki ning tenggorokanmu. Asbak. Dia mengatakan gitu. Loh Mas, kok ngono Mas? Dia emosi katanya. Aku emosi sama orang ini. Sebelum mengatakan itu dia mau uji coba. Yang lawan bicaranya dia ngatain gak percaya, kan namanya orang kota kan. Lawan bicaranya anak-anak kan, anak muda begitu, gak percaya. Ya sudah, tangan dia itu hanya gini loh Mas. Bawa asbak itu? Enggak. Ini bukan asbak. Dia mau coba dulu. Baca, buka Facebooknya, dibaca orangnya wajahnya gimana, tangan dia dikeremet gini loh. Langsung dia jerit-jerit di sana waktu ditelepon. Katanya perut itu kayak diremet, kayak kayak ditusuk-tusuk. Iya, tangan dia gini loh. Krek gini, langsung jerit-jerit dia. Loh, itu ini. Saya bingung di situ. Oh, memang cara kerja itu ya bisa saja semacam itu. Padahal itu jarak jauh ya? Jarak jauh. Hanya dia ada koneksi. Ininya gini loh Mas, yang saya pahami ketika konsep ilmu hitam semacam itu, ya santet, teluh, tenung, itu akan terjadi ketika orangnya itu ada koneksi sebenarnya. Koneksi. Saya dan kamu ada dendam misalnya. Ini sudah ada koneksi Mas. Sebelumnya sudah pernah kenal, pernah interaksi. Ini itu bisa terjadi ketika katakanlah saya nggak suka sama Mas, tiba-tiba saya melakukan itu, bisa saja terjadi. Tapi saya tidak bisa ketika saya benci sama artis, katakanlah saya nggak kenal artisnya, pokoknya artis itu kok iseng-iseng lah katakanlah saya mau nyantet artis, nggak akan bisa, nggak ada koneksi Mas, percuma sama sekali nggak kenal, nggak ada iya koneksi, kawan saya tadi demikian. Kawan saya tadi dia sudah ngobrol tapi emosi sama dia. Nah, itu terjadi di situ, bisa terjadi. Bahkan saya pernah mungkin beberapa kali saya sampaikan di video sebelumnya ya Mas ya, mengenai orang di Madura yang disantet perutnya keluar becak itu. Itu keluarnya pun tidak langsung utuh Mas. Ada ruji, ada plat yang sudah bengkong-bengkong, pelan-pelan keluarnya sedikit-sedikit, tapi orang sana mengumpulkan, lah ini wujud becak ini loh. Jatuhin jadi becak gitu. Dari becak. Makanya kalau di Madura mungkin masih ada demikian.
Tapi adanya ilmu hitam tidak mungkin terjadi ketika orang itu tidak tersakiti, benar kan Mas ya? Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin mendengarkan video ini, usahakanlah jangan sampai menyakiti orang lain lah, jangan cari musuh. Langkah aman agar kita tidak terkena ilmu hitam, memang tadi jangan cari musuh, wiridkan sesuatu ya, doa itu untuk doa ya. Ketika kita mau wiridkan, kita itu menabung Mas, membangun. Katakanlah saya mau wiridkan salah satu doa sapu jagat misalkan saya wiridkan, dia kayak ya ini apa namanya perumpamaan ya, berupa batu bata 1, saya wiridkan lagi 2, 3, semakin banyak saya wirid istiqomah menjadi sebuah dinding. Nah ini kan nggak bisa ditembus kan, semakin banyak wirid semakin berkah hidupnya, itu saya rasa gitu. Jadi kalau kita di sini kan saya ada terapi wirid kan Mas ya, terapi wirid ini bukan hanya untuk menyembuhkan, bisa dipakai untuk perlindungan juga sebenarnya, semacam itu. Jadi cerita Ki Bagus saya juga pernah mendengar Ki, jadi keinget. Iya, monggo. Jadi dulu tuh ada orang yang itu dia memang tahu dia sudah disantet, tapi dilalanya itu kebetulannya itu misal pengen nyatet Ki Bagus tapi yang kena anaknya. Nah, anak itu ternyata tuh mimpi waktu kena itu, mimpinya itu ada tembok yang kayak kejebol gitu lagi. Oke. Nah, ketika dia tuh bangun tarik nggak ada tembok yang kejebol. Ternyata setelah ke kiai, ke kiai kalau nggak salah itu dulu, ternyata temboknya itu sebagai tembok pelindung tembok. Iya. Itu tadi seperti yang Ki Bagus sampaikan tadi kan ya. Itu sebagai apa? Pelindungan. Pelindung. Jadi kita nabung dinding, nabung pelindung diri gitu ya dia. Jadi kalau kisah semacam itu Mas yang katanya kok yang kena malah anaknya, biasanya gini loh, orang tuanya itu hajat ataupun keinginan niatnya hanya melindungi diri sendiri, itu nggak baik saya rasa. Kalau mau berdoa untuk seluruh keluarga, itu malah lebih bagus Mas. Jadi wirid itu ditujukan niatnya untuk siapa, agar apa? Agar semuanya tercover, terlindungi gitu. Jadi memang mental lah, nggak usah. Ya, mental udah nggak usah ke kemana-mana gitu. Kalau bisa kembali lagi sama orangnya, ya. Tapi yang penting tadi Mas, kalau nggak ada musuh, siapa yang mau nyerangkan gitu? Kalau kita nggak punya musuh, ya sudah santai saja gitu. Kan kita nggak usah cari-cari musuh. Iya betul. Cari masalah, yang penting juga kita selalu aja positif sama orang-orang. Betul, itu yang saya maksudkan gitu Mas ya. Oke, terima kasih jawabannya. Iya sama-sama. Kalau ini memang sangat tercerahkan untuk saya pribadi. Iya. Saya penasaran kenapa kok dari dulu telur keluarnya yang tajam-tajam. Tadi ya karena tadi niatnya. Iya, niatnya semacam itu. Memang niatnya awalnya adalah niat untuk membunuh gitu loh Mas. Jadi yang cepat pakai senjata tajam atau senjata tajam gitu. Ya semacam itu Mas. Terima kasih. Sami-sami.